Iya. Kita lama nggak bersua hampir 20 tahun ya. Saya dikeproki kepalanya sama Ustaz. Mereka nggak tahu di mana itu. Di rumah Allah saya dikeproki kepala saya karena pusing. Dibina. 20 tahun yang lalu saya kena kaplong kan saya pusing, saya menjerit. Tadi saya kok pusing banget diambil bungkus kayak magnetisme gitu sungguhan ya. Saya kira bohongan, tapi sembuh. Subhanallah pas di Mina itu ya. Subhanallah. Jadi terima kasih untuk kehadiran kedua kalinya kita jamaah kami Pak. Jamaah kami, ya, alhamdulillah kebersamaan, alhamdulillah membawakan rukun, saling guyon, saling asih, saling asuh, tetap kita dengar. Tidak ada yang serius, semuanya kita akan bersama-sama tua rata-rata umurnya 5 tahun ke atas. Dan dengan kata-kata pensiunan, kecuali saya akan muda Pak. Iya, alhamdulillah. Saya Haji. Iya, baik Bapak dan Saudara, menyingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Profesor mengenai materi. Kami berikan waktu, kalau memang nanti ada kesempatan untuk tanya, monggo kita sama-sama sharing. Insya Allah dengan kita sharing akan lebih terbuka, lebih terarah dan lebih kekeluargaan. Saya kira itu, terima kasih sekali lagi semua tim, khususnya Korwil 2 Pak Sidik, terima kasih. Ini Korwil paling sedikit anggotanya. Korwil paling sedikit, berapa 13 atau 9 ya? 14 Pak. Oh, 14 4. Oh, 5 ya, kita 9 ya, subhanallah. Tapi kekompakannya, kebersamaan di situ ada tenaga kuat, ada Pak Karim, ada Pak Amin, ada Pak Piroso, anggota-anggotanya kuat-kuat dan teman-temannya. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan amal jariah, memberikan sedekah dan sekali yang kekompakan menjadikan kekuatan kita semakin Allah berikan ukhuwah yang benar-benar memperkerat persatuan kita. Terima kasih. Ada kekurangan dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua yang telah menyampaikan pembahasan. Para bapak, para jemaah sekalian, untuk selanjutnya yaitu acara maulid bersama yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Muhammad Thorekot. Kepadanya waktu dan tempat kami hasilkan. Ada yang lagi selipit kan namanya gimana ini ya, jadi sebenarnya lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash shuhuri indallahi 12 fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man qala wa hasuna amalu wa syarrun nas
Bapak hadirin jamaah masjid Nurul Falak, wabil khusus Ustaz Sugiono, Pak Bas, Pak Sesepuh yang tentunya sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur sampai saat ini, sampai detik saat ini, dengan rahmat Allah kita diberikan kesempatan untuk tolabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang akan diterima ini nanti menjadi ilmu nafi'ah. Amin ya rabbal alamin. Salawat assalam senantiasa tetap tercurah limpahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat yang selalu kita lantunkan kepada beliau kelak di hari akhir kita nanti diakui sebagai umatnya dan tentu layak dapat syafaatnya. Amin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini saya diberikan tema yaitu Rajab adalah bulan suci. Ada 4 di dalam bilangan 12 bulan itu yang disebut bulan suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal arda arba'in yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Ya, sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 bulan. 12 bulan ini Allah tetapkan di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Jadi 12 bulan ini Allah tetapkan di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang dimaksudkan 12 bulan di sini adalah bulan Masehi. Hijrah atau Masehi? Hijriah. Jadi bulan Hijriah. Nah, di dalam 12 bulan itu Allah sebutkan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan suci. Salah satu di antaranya bulan Rajab. Rajab disebut sebagai bulan suci. Yang kedua adalah bulan Dzulqa'dah. Yang ketiga bulan Dzulhijjah, dan yang keempat adalah bulan Muharram. Banyak saudara kita muslim yang tidak tahu bulan Muharram
bulan Suro. Ini teman-teman kita. Jadi lebih dikenal bulan Suro. Justru sering disebut-sebut sebagai bulan suci, tetapi tidak masuk dari yang 4 ini, yaitu bulan Ramadan. Seringkali bulan suci Ramadan adalah bulan dan lain sebagainya. Jadi Ramadan itu tidak masuk dari yang 4. Yang Allah sebutkan 4 bulan suci itu nomor 1 Rajab. Nah, kita sekarang ini dipertemukan atau berada di dalamnya bulan suci. Maka hendaknya kita berupaya mensucikan diri. Ini ajakan Rasul Muhammad SAW dalam arti untuk memuliakan, yaitu bulan suci Rajab. Di dalam bulan suci Rajab ini, yang kita hendaknya mampu memantau perilaku kita sendiri, mampu mendeteksi omongan-omongan kita sendiri. Itu dalam upayanya memuliakan bulan suci Rajab. Mungkin kalau ada di antara kita sholat 5 waktu yang tadinya tidak berjamaah, tapi upayakan, dimulailah di dalam bulan Rajab ini berupaya sholat dengan berjamaah. Itu upayanya dalam rangka mensucikan diri. Jadi berupaya 5 waktu itu supaya bisa sholat dengan berjamaah. Mumpung masih diberikan kesempatan. Mungkin yang tadinya tidak mau melaksanakan sholat rawatib, maka hendaknya lakukan itu sholat rawatib. Dan ini memang perlu perjuangan. Orang itu kalau nggak membiasakan sholat rawatib, ya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lancing, nopo lancing. Salah, langsung berdiri, pulang. Sampai di rumah, apa nih? Buka kitab. Kitabnya bukan Al-Quran. Banyak kan sekarang sudah pindah kitab YouTube, gitu. Kitabnya berubah, namanya bukan Al-Quran lagi, tapi YouTube. Kurangi, lihatlah hal itu yang positif. Maka dari itu, sekalipun rawatib itu yang notabene zuhur qobliyahnya 4 rakaat 2 salam, ba'da zuhur 4 rakaat 2 salam, itu berat. Bisa ngejalani 2 saja,
Qobliyah 2, Ba'diyah 2 itu sudah dipakai. Dan diusahakan itu dalam rangka memuliakan bulan suci Rajab. Kemudian yang biasanya nggak mau ngaji, ngajilah, baik di masjid, di musala, di rumah, baca Al-Quran. Kata Nabi dalam sabdanya, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasi Al-Quran itu dengan suara. Maksudnya buka Al-Quran, jangan ditutup selalu. Dulu pada saat menikah, maharnya menggunakan seperangkat alat sholat, bahkan disertakan Al-Quran, tapi menjadi kemanten sudah 25 tahun, Qurannya masih baru, masih seger. Dan ini terjadi. Maka dari itu, muliakan bulan suci Rajab ini dengan banyak membaca Al-Quran. Kulolan panjenengan ini kurang percaya dengan hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Beliau menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabi. Baca olehmu Al-Quran, karena dia Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan mensyafaati bagi para pembacanya. Kita kurang percaya dengan hadis ini. Dalam artian apa? Banyak di tengah masyarakat kita Muslim yang nyata-nyata belum bisa baca Al-Quran, belum bisa membaca, lagi tidak ada upaya untuk bisa. Lucunya lagi apa? Mereka sudah bisa membaca, tapi tidak mau memperbaiki bacaan-bacaannya. Kalau urusan agama, saudara-saudara kita sudah merasa puas terlebih dahulu. Betul? Sudah merasa puas, seakan tidak berguna. Mari yang belum bisa berupaya bisa membaca, yang sudah bisa membaca berupaya memperbaiki bacaannya, agar kiranya bacaan-bacaan kita ini menjadi lebih baik. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arada ayyatakallama ma'a rabbih falyaqra'il Qur'an." Barang siapa orang yang hendak bercakap-cakap dengan Tuhannya, maka baca olehmu Al-Quran. Orang yang membaca Quran itu berarti berdialog dengan Allah, berbicara dengan Allah. Maka kalau bacaan kita ini jelek, ya tentu malu. Maka saya sampaikan, Bapak hadirin sekalian, yang membacanya bertatih-tatih, bahasa Inggrisnya grudal geradul. Enten dengan tadi itu, grudal
budal geragel, ojo isin, ojo malu, belajar dengan ustadz kita. Beliau sanggup, Ustadz Salukin ngajari, Masya Allah, sanggup. Jadi Al-Quran akan datang pada hari kiamat syafi'an li ashabi, baca oleh Al-Quran, karena Al-Quran akan datang mensyafaati bagi para pembacanya. Salah seorang wanita salihah yang bernama Rabi'ah Al-Adawiyah sangat yakin dan percaya adanya sabda beliau Nabi ini. Beliau itu membaca Al-Quran berulang kali, bahkan dalam sejarahnya beliau siap membuat tiang lahat di depan rumahnya. Dia sadar suatu saat akan pulang ke rahmatullah, membuat tiang lahat. Setelah liang lahat itu jadi, maka Rabi'ah Al-Adawiyah selalu masuk di dalamnya. Untuk apa Rabi'ah ini selalu membaca Al-Quran di dalam lahan tersebut? Tidak. Tapi sambil menunggu kematiannya, membaca Al-Quran di dalam liang lahat, sampai dijelaskan dalam sejarah itu Rabi'ah Al-Adawiyah ini menghatamkan Al-Quran di dalam liang lahatnya sendiri kurang lebih 18.000 kali hatam. Bayangkan, 18.000 kali hatam itu khusus yang di dalam liang lahat. Kayak apa? Marilah kita jadikan etibar. Beliau menghatamkan 18.000 kali khusus di dalam liang lahatnya. Dia merasa asik, merasa asik karena membaca Al-Quran itu berdialog dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Masya Allah. Jenengan kalau malam, apalagi pada subuh, kita hidupi rekaman-rekaman ngaji, tadarus. Sekarang itu di YouTube luar biasa. Mau ingin siapa yang kita idolakan, imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, atau saudara-saudara kita khalid internasional, udah tinggal gini. Tapi maaf, jangan sekedar mendengarkan, hendaknya kita baca sebagaimana Rabi'ah Al-Adawiyah. Kenapa sampai segitu banyak? Beliau benar-benar meyakini bahwa Al-Quran akan datang pada hari kiamat memintakan ampunan Allah bagi para pembacanya. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, yang datang bukan Al-Quran, kitab yang kita pegang itu, tetapi yang datang ada nilai kebaikan, yaitu pahala kita membaca. Kata Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa orang yang membaca satu huruf dari kitab suci Al-Quran Al-Karim,
maka baginya mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan ini Allah lipat gandakan berapa? Ya asyri amthaliha, menjadi 10 kebaikan. 1 huruf. Beliau Nabi mengatakan la aqulu, saya tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf, walakin alifun, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Kalau 1 huruf menjadi 10, kalau 1 ayat itu sudah berapa huruf? Maaf hadirin, andai kata 1 huruf itu pahala kebaikannya 10, dan 10 itu Allah jadikan rupiah, setiap ngaji datang rupiahnya, kira-kira gimana Pak? Gak ada yang gak bisa ngaji, semua berusaha bisa ngaji. Tapi kalau anda kita itu benar, maaf, duitnya sama gawe opo, betul? Berarti sudah gak mau menerima, berarti gak mau menerima. Sampai taruh berangkas piro, nggak cukup. Ini taruhannya adalah iman. Maka dari itu Rabi'ah al-Adawiyah setelah mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, maka beliau giat membaca, menghatamkan, yaitu Al-Quran Al-Karim. Inilah yang harus kita perjuangkan, utamanya di dalam bulan suci Rajab, apalagi sebentar lagi bulan Sabar, kemudian bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Jadi bulan Rajab, bulan suci ini betul-betul kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bernafaskan ibadah. Yang biasanya enggak sholat rawatib, dirikan sholat rawatib. Yang biasanya enggak baca Quran, baca Al-Quran. Yang tadinya enggak bisa, bagaimana di dalam bulan suci untuk mengawali belajar bisa baca Al-Quran. Yang belum bisa tajwid, dalam bulan suci Rajab belajar tajwid agar bacaannya itu tertata. Al-Quran itu merupakan salah satu kitab suci, dan apabila kita baca, Masya Allah, jangankan yang membaca, yang mendengarkan saja itu mendapatkan rahmat. Wa idza qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, dan apabila dibacakannya Al-Quran, fastami'u, dengarkan, wangsitu, dan perhatikan, supaya mendapatkan rahmat. Tapi kadang-kadang teman kita mendengar Al-Quran dibaca, enggak memperhatikan, justru ditawakan. Ada yang begitu Pak? Ada. Kenapa diketawain? Yaitu kadang-kadang
bacaannya itu sak geleme dhewe, sak geleme dhewe, orang pakai aturan, lagi-lagi nggak mau belajar. Kulon itu nanti berjamaah di sana di Masjid Al-Qomar. Bapak hadirin tahu Masjid Al-Qomar di Marlboro? Itu begini. Ya memang beliaunya orang Jawa. Saya mampir sholat maghrib, saya makmum di sana, tahu-tahu dengar bacaan imamnya begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya langsung munfarid, sholatnya memisahkan, memutuskan makmumnya itu sehingga salah saya niat sendiri. Karena kekeliruannya sudah fatal. Kefatalan kesalahannya itu adalah kalimat ayat yang berbunyi ghairil maghdubi 'alaihim. Alaihim itu dipanjangkan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah ini saya langsung munfarid. Setelah sholat saya nyari pengurusnya. Saya bilang, Pak Haji, kok dia itu disuruh jadi imam, gimana tanggung jawab sampean? Alasannya ya karena dia sesepuh di sini, orang lama dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya bilang, sudah kumpulkan semua imam-imam. Insya Allah saya siap menata bacaan-bacaannya itu. Saya bilang begitu. Tapi toh juga nggak pelaksanaan. Jadi itu. Kalau persoalan irama lagu boleh-boleh saja, tapi hendaknya hukum tajwid dilakukan, utamanya pada saat membaca. Jadi seperti itu. Jadi Al-Quran akan datang pada hari kiamat, bahkan kelak di hari akhir. Syafaah Al-Quran itu, kemarin saya mendengarkan dari ceramahnya Gus Bahuddin Nur Said. Tahu Gus beliau itu menyatakan syafaah Al-Quran ini menghalau daripada keselamatan kita. Jadi bahasanya, kalau orang mencuri sesuatu, tertangkap, mau dipukul, Al-Quran yang menghadap. Jangan. Jadi itu bahasanya. Jadi menghalau. Sampai di situnya kehebatan Al-Quran Al-Karim. Maka bagi yang sudah bisa baca, monggo selalu bertadarus. Yang belum bisa berupaya bisa baca, dan yang sudah bisa tertatih-tatih hendaknya giat belajarnya plus dengan tajwidnya. Saya di Denpasar itu banyak membina para mu'alafah, dan memang tidak gampang ngajar ngaji para mu'alaf. Karena apa? Ya tentu IQ-nya sudah tidak sama dengan anak-anak. Kalau namanya orang setengah tua, itu daya tangkapnya sudah beda. Kalau suruh menghitung duit, dia cepat hafal. Tapi kalau sudah suruh ingat, nah ini. Maka dari itu
Kalau andai kata ada bapak-bapak yang masih mau belajar, alhamdulillah, tapi harus didasari dengan penuh kesabaran. Baik ustadznya yang sabar maupun yang belajar harus lebih sabar. Itu diantaranya. Jadi bulan suci Rajab jangan bahasanya kita biarkan, dalam artinya kita nggak menghargai, menghormati. Hargai, hormati bulan Rajab yang Allah sebutkan sebagai bulan suci. Kemudian yang mungkin biasanya enggak pernah zikir, utamanya dalam bulan suci Rajab ini, betul-betullah banyak berzikir dalam arti taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak merasa kita ini adalah manusia yang dhaif, banyak dosa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ainani la tamassuhuman naru abada, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Yang pertama adalah mata yang dipergunakan untuk menangis kepada Allah atas dosa dan noda yang pernah kita lakukan. Nah, ini tidak mudah. Tatkala kita beristighfar kepada Allah, mengingat dari seluruh dosa dan noda yang pernah kita lakukan, kita menangis, dan tangisan itu misalnya Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Merinangkan air mata. Ini yang dimaksudkan, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka selama-lamanya. Mari kita upayakan. Bapak hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi kita Muhammad SAW, salah seorang nabi dan rasul yang disebut beliau itu adalah maksum. Maksum itu bahasanya beliau tidak punya dosa sedikit pun, enggak punya dosa. Tapi beliau itu dalam kesehariannya selalu membaca istighfar. Bahkan beliau tidak kurang dalam 100 kali ulang, mi'ata marrah. Sehariannya itu tidak kurang 100 kali membaca istighfar. Bayangkan, beliau seorang nabi dan rasul, maksum, gak punya dosa, tapi beliau itu dalam kesehariannya tidak kurang dari 100 kali ulang baca istighfar. Nah, mari kita renungkan, kita sehari berapa kali Pak baca istighfar? Ada ya, untung-untung habis sholat subhanallah, subhanallah dan seterusnya itu. Tapi istighfarnya ini, makanya banyak-banyak istighfar.
dalam bulan suci Rajab ini, mari kita perbanyak membaca istighfar, karena kita manusia yang dhaif, yang banyak dosa dan noda. Ada istighfar yang panjang yang disebut Sayyidul Istighfar. Amalkan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Panjang. Syukur kalau yang sudah hafal. Kenapa? Kalau kita amalkan di awal daripada siang, andai kata Allah mencabut roh kita di seperpanjangan waktu siang, insya Allah kematian kita dalam keadaan husnul khotimah. Dan apabila kita amalkan di waktu awal daripada malam, andai kata kita mati di seperpanjangan waktu malam, jaminannya adalah surga. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya dengar seorang khatib di Masjidil Haram ditambah ya Rabbal Alamin. Jadi ditambah ya Rabbal Alamin. Jadi amalkan itu. Agar kiranya kita selalunya benar-benar mampu takarrub ila Allah. Dimana kita duduk selalu pikir Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Begitu. Ada istighfar yang insya Allah akan mampu mengcover dosa-dosa kita. Yang ingat, yang gak ingat, yang dulu, sekarang. Salah satu di antaranya astaghfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Astaghfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Bisa nggih? Astaghfirullah min kulli dzambin wa atubu ilaih. Jadi min kulli dzambin, dari tiap-tiap dosa. Ini yang perlu kita tingkatkan. Dalam bulan suci Rajab, maka kita tegakkan ibadah sholat, bukan hanya wajibnya saja, tetapi bagaimana rawatibnya, bagaimana tahajudnya, bagaimana duhanya, bagaimana sholat sunnah yang lain, seperti sholat sunnah mutlak, sholat sunnah taubah, dan lain sebagainya. Itu yang hendaknya kita tegakkan. Kemudian banyak sedekah, jangan bakhil dalam bulan suci Rajab. Bahkan Nabi pun sudah menjelaskan orang yang dermawan, as-sakhiyu, kata beliau Nabi, qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Orang yang dermawan itu dekat dengan sesama manusia, dan orang yang dermawan itu dekat dengan surga Allah, dan orang yang dermawan itu jauh dengan neraka Allah. Nah, di dalam bulan suci Rajab, marilah kita hidupkan bulan tersebut dengan banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kefahaman kepada kita sehingga kita mampu melaksanakan atas ridho Allah, sehingga kita benar-benar pulang ke rahmatullah membawa bekal yang cukup, membawa samu yang cukup, sehingga kita akan menjadi orang yang bahagia baik di dunia maupun di hari akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه الأعمال كلها صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وروحة ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسمدة الأعداء. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة.